Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ma'asyiral muslimin, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Ahaditsul Akhlaq yang disusun oleh Fadilatul Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahumallahu taala. Dan sekarang kita masuk pada bab yang ke-6. Jazakallahu khairan. Pembahasan yang ke-6 yaitu rahmatul iyal, kasih sayang terhadap keluarga. Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang pernah kita sampaikan tentang kitab Ahaditsul Akhlaq ini, beliau Syekh Abdul Razak hafizahullah menyusunnya banyak, yaitu sesuai dengan kitab Al-Adab Al-Mufrad yang disusun oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Jadi urut-urutan pembahasan bisa dikatakan sama persis, dimulai dari birrul walidain, kemudian silaturrahim, dan sekarang yaitu rahmatul iyal, ya, kasih sayang kepada keluarga. Nah, ini menunjukkan orang-orang yang sepatutnya kita perlakukan dengan akhlak yang mulia itu dimulai dari apa yang disampaikan selama ini. Dimulai dari orang tua, kemudian juga kerabat, kemudian setelah itu saudara-saudara atau keluarga yang lainnya. Langsung kita masuk di dalam pembahasan bab yang ke-6 ini. Berkata al-muallif rahafidhahullahu ta'ala, Innal islama dinur rahmah. Sesungguhnya Islam adalah agama kasih sayang. Wa nabiyyuna alaihi salatu wassalamu nabiyyur rahmah. Dan nabi kita alaihi salatu wassalam adalah nabi ar-rahmah, nabi yang menebar kasih sayang. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dalam surat Al-Anbiya ayat ke-107, yang artinya, dan tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat, penebar kasih sayang di antara alam semesta. Ya, jadi nabi kita adalah nabiyur rahmah, karena memang dengan diutusnya beliau sallallahu alaihi wasallam, kasih sayang itu tersebar di muka bumi ini. Wa fi sahihi Muslimin, dan di dalam sahih Muslim, qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana Muhammadun wa Ahmadu wal muqaffi wal hashir wa nabiyyut taubah wa nabiyyur rahmah, yang artinya, aku adalah Muhammad dan juga Ahmad, dan aku adalah orang yang mengikuti jejak, yaitu para nabi terdahulu, dan aku adalah orang yang mengumpulkan, maksudnya nanti manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar sembari menanti syafaat dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam.
Wa nabiyyut taubah, yaitu nabi yang mengajak umat untuk bertaubat. Wa nabiyyur rahmah, dan nabi yang menebar kasih sayang. Ya. Jadi di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki beberapa julukan dan nama. Nama beliau adalah Muhammad dan juga Ahmad. Dan julukan-julukan beliau Al-Muqaffi, Al-Hashir, Nabiyyut Taubah, Nabiyyur Rahmah. Al-Muqaffi yaitu yang mengikuti jejak Nabi terdahulu. Artinya beliau tidak membuat-buat aturan sendiri. Beliau meneruskan perjuangan dakwah nabi-nabi terdahulu. Dan Al-Hashir, beliau juga nabi yang mengumpulkan, maksudnya mengumpulkan manusia di padang mahsyar yang menanti syafaat beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabiyyut Taubah, nabi yang mengajak untuk bertaubat, senantiasa mengajak umat untuk bertaubat. Dan yang terakhir Nabiyyur Rahmah, nabi yang menebar kasih sayang. Wa fit Tirmidzi, dan di dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Orang-orang yang mengasihi, maka kelak dia akan dikasihi oleh Ar-Rahman, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kasih sayangilah siapa yang ada di atas bumi, niscaya akan mengasihi kalian siapa yang ada di atas langit. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Baik. Hadis ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara hadis yang menunjukkan al-jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amal perbuatan. Apa itu? Kalau orang itu mengasihi orang lain, bahkan mengasihi makhluk Allah yang lain, kelak dia akan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, orang-orang yang mengasihi, kelak dia akan dikasihi oleh Ar-Rahman, Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Oleh karena itu beliau sallallahu alaihi wasallam perintahkan irhamu man fil ard, kasihilah siapapun yang ada di muka bumi ini, yarhamkum man fis sama, niscaya yang ada di atas langit akan mengasihi kalian. Siapa yang ada di atas langit? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini termasuk di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah itu ada di atas langit. Terlalu banyak dalil baik dari Al-Quran maupun hadis yang menunjukkan ketinggian Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di antaranya hadis ini, yarhamkum man fis sama. Nah, kemudian wa fis sahihaini, dan di dalam sahihain Bukhari dan Muslim, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama yarhamullahu min ibadihi ruhama, sesungguhnya Allah akan menyayangi atau mengasihi di antara hamba-hambanya yang mereka itu penyayang. Ya, sesungguhnya Allah akan mengasihi di antara hamba-hambanya mereka yang penyayang. Ya, nah ini sama menunjukkan orang-orang yang penyayang, kelak mereka akan disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan seperti yang tadi kita sampaikan, tidak hanya kepada sesama manusia, sampai pun kepada hewan, ini akan mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan, sesama kepada hewan, bahkan dalam suatu riwayat itu anjing,
Mungkin kita pernah dengar hadisnya ya. Seorang pezina yang menyayangi anjing yang kehausan, diselamatkan dari dalam sumur, kemudian dia berikan minuman, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyayangi orang tersebut. Nah, bayangkan kalau sesama hewan atau kepada hewan saja kita memberikan kasih sayang, mendapat balasan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, apalagi mengasihi sesama manusia, apalagi kepada keluarga, orang yang paling pantas untuk kita berikan kasih sayang. Taib. Wa fi sahihaini, dan juga di dalam sahihain, yaitu Bukhari dan Muslim. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man la yarhamu la yurhamu." Barang siapa yang tidak mengasihi, niscaya dia tidak akan dikasihi. Ya, ini juga sama, balasan tergantung amal perbuatan. Orang yang menyayangi maka akan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang tidak menyayangi maka dia tidak disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita setiap saat butuh kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Mustahil kita bisa hidup tanpa kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian beliau mengatakan wa rahmatul islami rahmatun amatun syamilatun lil alamin. Perhatikan ya. Dan kasih sayang Islam itu adalah kasih sayang yang umum, meliput segala alam semesta, seluruh alam semesta. Artinya apa? Dengan keberadaan syariat Islam ini, maka seluruh alam semesta, siapapun yang ada di dalamnya akan mendapat pengaruh kasih sayang Islam tersebut. Ya. Jadi syariat Islam itu datang untuk menumbuhkan kasih sayang, baik kepada para pemeluknya, kaum muslimin, maupun kepada siapapun. Kepada siapapun, kalau dari kalangan manusia ya orang-orang kafir. Jadi orang-orang kafir pun mendapatkan pengaruh kasih sayang dengan adanya Islam. Itu kalau manusia. Kalau selain manusia, hewan. Ya, hewan. Dengan syariat Islam, maka hewan mendapatkan kasih sayang dari manusia. Di antara contohnya apa? Ketika kita menyembelih hewan kurban. Bagaimana perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Bagaimana tuntunan yang diajarkan Nabi SAW? Apakah dengan menyiksa? Apakah dengan dipertontonkan di hadapan hewan yang lain? Tidak. Ya, tajamkan pisaunya dan buat rileks hewannya. Dan usahakan jangan sampai terlihat oleh hewan yang lain. Ini apa? Kasih sayang kepada apa? Hewan dengan Islam, apalagi kepada manusia. Sampai pun orang-orang kafir, dengan Islam ini mereka mendapatkan curahan kasih sayang. Sampai-sampai di dalam sejarah disebutkan oleh para ulama kita bahwasanya orang-orang kafir itu lebih memilih tinggal di negeri Islam meskipun dengan membayar jizyah, membayar pajak, daripada mereka tinggal di negeri mereka. Kenapa? Karena keamanan tidak terjamin. Aturan-aturan itu tidak ditegakkan. Sedangkan di dalam Islam benar-benar diatur. Ya, orang kafir yang mereka itu tinggal di negeri Islam, tunduk pada aturan Islam dengan membayar jizyah yang dikenal dengan istilah kafir zimmi, mereka berhak mendapatkan keamanan. Mereka berhak mendapatkan penjagaan. Nah, mereka lebih senang hidup semacam ini meskipun mereka membayar. Karena keamanan terjamin dengan apa? Dengan Islam. Nah, maka Islam adalah agama yang menebar kasih sayang ammah secara umum, syamilah, dan secara menyeluruh
lil alamin, kepada seluruh alam semesta. Ya, kepada seluruh alam semesta saja Islam menebar kasih sayang, apalagi kepada para pemeluknya. Namun tentu saja ini kembali kepada sejauh mana kita berpegang teguh dengan Islam. Kalau kita benar-benar berpegang teguh dengan Islam, niscaya Allah akan memberikan kasih sayang kepada kita. Baik. Kemudian Syekh Abdul Razak melanjutkan, wa haditsuna an naw'in muhimmin 'azimin, dan pembahasan kita tentang satu jenis yang penting, yang agung, 'azimin fi babir rahmah, di dalam bab kasih sayang. Ala wa huwa rahmatul walidi liwaladi. Tahuilah bahwa pembahasan kita adalah kasih sayang orang tua kepada anak. Ya, makanya judul babnya rahmatul iyal, kasih sayang terhadap keluarga. Nah, sebelum membahas secara spesifik kasih sayang terhadap keluarga, orang tua kepada anak, terlebih dahulu Syekh Abdul Razak membawakan muqaddimah bahwa Islam itu agama yang mengajak kepada kasih sayang. Ya, kepada siapapun, termasuk antara orang tua kepada anaknya, sesama keluarga. Fa innaha asasul ubuwati wa asluha. Kasih sayang kepada anak ini merupakan asas al-ubuwah, yaitu kebapakan, asas keayahan, wa asluha, dan pondasinya. Maknanya seorang ayah harus memiliki pondasi, memiliki kasih sayang terhadap anaknya. Wa murtakizut tarbiyati wa qaidatuha, dan menjadi pondasi dari pendidikan dan kaidahnya. Fa idza wujidatir rahmatu fi qulubil aba, maka apabila didapati kasih sayang di dalam hati ayah, wal ummahat, dan ibu, halatil khairat, maka terangkailah kebaikan-kebaikan. Wa tawalatil barakat, maka teriringlah keberkahan-keberkahan. Wa tahaqqaqatil masalihul kabirat, dan terwujudlah kemaslahatan yang besar. Ya, ini menunjukkan bahwasanya orang tua menjadi pondasi dasar di dalam menentukan, yaitu nasib anaknya, atau bisa dikatakan memiliki peran yang besar di dalam menentukan langkah anaknya. Kalau orang tua itu memiliki kasih sayang, maka niscaya akan terwujudlah kebaikan-kebaikan yang besar. Wal manafi'ul 'azimat, dan manfaat-manfaat yang besar. Birran wa wafa'an, dengan berbaktinya anak kepada orang tua, dan juga anak menunaikan kewajiban terhadap orang tuanya. Wa ihsanan, anak berbuat baik kepada orang tuanya. Wa istiqamatan ala ta'atillah biizni rabbil ardi was samawat, dan tentu saja keistiqomahan untuk senantiasa taat kepada Allah dengan izin Allah, Tuhan langit dan bumi. Baik. Nah, jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi kasih sayang orang tua ini pondasi dasar membentuk pribadi seorang anak. Meskipun kita yakini hidayah itu ada di tangan Allah, meskipun kita yakini ada kalanya orang tua yang saleh tidak menjamin anaknya saleh, ya atau tidak? Nabi Nuh alaihissalam seorang nabi saleh, tapi anaknya kafir. Ya, demikian pula dengan Nabi Lut alaihissalam, istrinya, anaknya kufur. Memang tidak menjamin, tapi setidaknya orang tua yang saleh itu memiliki potensi besar untuk membentuk pribadi anaknya. Dan dimulai dengan apa? Kasih sayang orang tua kepada anak. Akan terwujudlah anak yang berbakti, anak yang menunaikan kewajiban, tahu hak-hak orang tuanya. Ini diantara apa? Yaitu pondasi yang sangat penting
di dalam membentuk anak. Fa in nuzi'atir rahmah, namun apabila kasih sayang itu dicabut min qalbil walid, dari hati seorang ayah, halas syaqa, maka yang muncul adalah kesengsaraan. Wa tawalal ina, dan akan muncul gangguan-gangguan. Wa tafarraqal abna, atau wa tafarraqal abna'u, dan berpecah belahlah anak-anak itu, ya. Wa kasuratis syiddatu wal la'wa, dan akan banyak muncul keburukan-keburukan, yaitu dan kesempitan-kesempitan hidup. Bagaimana tidak, orang tua yang tidak kasih sayang kepada anaknya tentu akan membuat anak jauh dari mereka, tidak betah di rumah, mencari yaitu pelampiasan di luar rumah, belajar dari orang-orang di luar rumah, ya. Maka tentu ini akan menimbulkan banyak madarat. Wa fil hadis, dan di dalam hadis, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tunza'ur rahmatu illa min syaqiyyin, tidaklah dicabut kasih sayang itu kecuali dari orang yang sengsara. Tidaklah dicabut kasih sayang itu kecuali dari orang yang sengsara. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmidzi dan dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Nah, hadis ini menunjukkan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, orang yang telah dicabut kasih sayang di dalam dirinya, maka dipastikan dia orang yang sengsara. Syaqi, orang yang sengsara. Dan kesengsaraan itu bukan berarti hanya kesengsaraan dari segi materi, karena mungkin saja orang-orang yang secara materi itu baik, dia orang yang kejam, orang yang bengis, orang yang tidak punya belas kasih, tapi dia punya banyak materi, dia punya kedudukan, maka tetap kita katakan orang seperti ini orang yang sengsara hidupnya. Bagaimana mungkin bisa hidup tanpa kasih sayang? Kalaupun dia memiliki harta kekuasaan, itu kebahagiaan yang semu. Belum lagi kalau orang-orang menjauh kepada dirinya, takut kepada dirinya, segan kepada dirinya, tidak lagi kenyamanan hidup ketika orang itu bersama dengan dirinya. Lalu apa yang mau diharapkan? Sedangkan kita itu manusia, makhluk sosial, kan begitu katanya. Butuh timbal balik, butuh saling menghormati, saling menyayangi. Nah, kalau ada orang yang memiliki kekuasaan, kemapanan, harta, tapi dia orang yang nggak punya kasih sayang, siapa yang mau hidup sama dia? Kalaupun mau hanya memanfaatkan hartanya saja. Kalau bisa menjauh, dapat manfaat harta, dapat manfaat uang, setelah itu ditinggal. Kenapa? Karena orang ini tidak memiliki kasih sayang. Maka orang semacam ini dipastikan hidupnya sengsara. Berbeda dengan orang yang memiliki kasih sayang. Sesulit apapun hidupnya dari segi materi, hidupnya akan tenang bahagia. Dia akan dikelilingi oleh orang-orang yang penyayang, ya. Dan ini perhatian yang sangat luar biasa. Dikelilingi oleh orang-orang baik, perhatian. Setidaknya dia yakin memiliki Tuhan yang Maha Penyayang. Walaupun dia nggak ada yang nemani gitu ya, tapi karena dia orang yang penyayang, dia masih yakin memiliki Tuhan yang Maha Penyayang. Sehingga dia tidak butuh perhatian manusia. Ini kalau orang itu memiliki kasih sayang di dalam hatinya. Nah, jadi pasti bahagia. Orang yang penyayang itu pasti hidupnya bahagia. Sedangkan orang yang tidak penyayang, maka pasti dipastikan hidupnya sengsara. Karena Nabi SAW bersabda, la tunza'ur rahmah illa min syaqi. Tidaklah dicabut kasih sayang di dalam diri seseorang melainkan dari orang yang sengsara. Baik, kemudian dia mengatakan wa hadza fihi ilmahatun.
Dan di sini terdapat isyarat ila anna intiza'ar rahmah, bahwasanya dicabutnya kasih sayang itu mujibun lisyaqa, ini menyebabkan kesengsaraan. Wa sababun lihululihi, dan menjadi sebab yaitu terwujudnya kesengsaraan. Walihada fa inna a'zama ma yakunu fi babit ta'dib, karenanya di antara hal terbesar di dalam pembahasan mendidik wa tarbiyati lil abna, dan tarbiyah kepada anak-anak, an tuqama ala rahmati war ra'fati bihim, yaitu ditegakkannya kasih sayang dan kemurahan hati kepada mereka, wa tawaddudi wat talattufi wal ihsani ilaihim, menyayangi, ya mencintai, bersikap lembut dan baik kepada mereka. Fa innaha raqizatun azimatun, maka sesungguhnya ini adalah pondasi yang besar, wa aslun matinun, dan dasar yang kokoh, la budda minhu fi hadzal bab, yang harus ada di dalam bab ini. Apa itu? Bab tarbiyah. Pendidikan kepada anak itu harus didasari oleh kasih sayang. Perhatikan ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pendidikan yang tidak muncul di dalam diri pendidiknya kasih sayang, maka bisa dipastikan pendidikan ini pendidikan yang kurang baik, pendidikan yang tidak baik. Dan kalau kita melihat bagaimana metode Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam mendidik anak-anak, di dalam mendidik anak kecil, sungguh kita jumpai pendidikan yang luar biasa, pendidikan yang apa itu muncul dari kasih sayang, keinginan untuk agar si anak ini benar-benar mendapatkan perhatian, diselamatkan dan dihindarkan dari mara bahaya. Di antaranya dosa. Jangan dikira orang tua yang mungkin tegas itu orang tua yang katakanlah kejam, orang tua yang tidak sayang anaknya. Kadangkala dengan ketegasan itu justru itu merupakan bentuk kasih sayang kepada anaknya. Kenapa? Karena orang tuanya nggak mau anaknya nanti sengsara di akhirat. Kita ambil contoh ya, ambil contoh perintah sholat. Bagaimana metode Nabi SAW? Beliau mengatakan muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'i sinin. Perintahkan anak-anak kalian untuk sholat ketika mereka berusia 7 tahun. Memerintahkan anak untuk sholat di usia 7 tahun itu tanda kasih sayang kita kepada anak. Justru itu bentuk kasih sayang kita kepada apa? Anak kita. Bukan membiarkan mereka kasihan, capek, masih butuh istirahat, mengganggu tidurnya, gitu ya. Sehingga tidak diperintah untuk sholat. Nampaknya ini bentuk kasih sayang, kasihan kan? Anaknya capek, nggak usah dibangunin, biar istirahatnya pulas, biar nggak sakit. Padahal ada perintah dari Nabi SAW, umur 7 tahun perintahkan untuk sholat. Sekedar perintah, nak bangun. Nanti bangun atau tidak, sholat atau tidak itu urusan lain. Karena di usia 7 tahun itu hanya perintah. Setidaknya anak itu mendapatkan pesan di telinganya, saya disuruh sholat. Tapi karena mereka belum balik, ya, maka mereka kalau tidak sholat berdosa atau tidak? Kalau nggak sholat berdosa atau tidak? Tidak berdosa. Rufi al-aqlamu an thalatha, kata Nabi SAW. Pena diangkat dari 3 golongan. Anis sabi hatta yablugha. Di antaranya dari anak kecil hingga dia balik. 7 tahun belum balik. Tapi sudah apa? Diperintah untuk sholat. Nah inilah bentuk kasih sayang orang tua. Tujuannya apa? Agar anak terbiasa mendapatkan perintah. 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun diperintah untuk sholat. Meskipun anak itu sedang tidur, meskipun anak itu lelah, meskipun anak itu sedang asik main, ayo waktunya sholat, sholat. Ya. Dan dalam
usia ini belum ada hukuman. Belum ada hukuman. Setidaknya kita memberikan peringatan, nasihat. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10 sinin, dan pukul mereka ketika tidak mau sholat ketika berusia 10 tahun. Dan tentu pukulan ini bukan pukulan yang menyiksa, tapi pukulan yang mendidik. Tanda kalau orang tua itu serius, kalau mereka harus benar-benar sholat sehingga perlu dihukum kalau enggak sholat. Menunjukkan yaitu kekuasaan orang tua kepada anaknya. Nah, kasihan anak dipukul misalnya. Nah, justru kita memukul anak yang tidak mau sholat ketika usia 10 tahun itu tanda kasih sayang kita kepada anak. Mengapa? Karena nanti anak itu akan tumbuh dengan menjaga sholat atau tidak. Setidaknya kita berikan pondasi dasar. Kalau sejak kecil kita sudah biasakan perintah sholat, insya Allah ketika dewasa lebih mudah untuk diatur, untuk diarahkan. Nah, ini bentuk apa kasih sayang kita? Karena kita nggak ingin ketika anak sudah dewasa mereka jauh dari agama Allah, terutama sholat. Nggak bisa kita bayangkan gimana rasanya di orang tua sudah dewasa anaknya nggak mau sholat. Subhanallah, sakit hati orang tua. Ya, nak sholat males. Subhanallah, anaknya udah besar. Mau apa kita? Sedangkan kita sudah tua renta. Mau mukul lagi nggak bisa, telat. Kalau mau mukul 10 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu. Ketika anak usia 10 tahun, nah itu pukul. Dari hukuman. Menunjukkan orang tua ini memiliki kekuasaan penuh terhadap anaknya. Ini kasih sayang. Demi apa? Demi masa depan anak nanti. Tapi kalau anak disayang, ya, dimanja ketika masih kecil, belum waktunya, nantilah kalau sudah agak besar, ya sudah besar banyak tugas, kasihan sekolah, nanti sholatnya gampang dan lain sebagainya, sampai akhirnya benar-benar nggak sholat. Sedangkan orang tua sudah tua renta, butuh anak yang mendoakan orang tuanya di sholatnya, di sujudnya, tapi tidak didapati. Kenapa? Anaknya nggak mau sholat. Jadi kasih sayang anak kepada orang tua nanti pada akhirnya itu kembali kepada diri sendiri. Dengan kita menyayangi mereka, maka mereka akan menyayangi kita. Ya, dan tentu saja ini dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini contoh yang sederhana, memberikan yaitu pendidikan dengan kasih sayang. Sekali lagi dengan kasih sayang yang sesuai dengan ajaran agama, bukan perasaan. Kasihan, belum saatnya, ini perasaan. Ya. Namun memerintahkan sholat dengan tutur kata yang lembut, pengertian, pencerahan, bukan dengan cara membentak, bukan dengan cara yang kejam. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Tapi harus ada tetap yaitu perintah. Taib. Nah, kemudian ma'asyar muslimin rahimani wa rahimahullah, sini Syekh Abdul Razak membawakan dalil-dalil hadis-hadis secara khusus tentang kasih sayang orang tua kepada anaknya. Hadis yang pertama di dalam bab ini. An Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, Jaa'a a'rabiyyun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala. Ada seorang Arab Badui datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Tuqabbiluna sibyan? Apakah kalian mencium anak-anak kalian?" "Fama nuqabbiluhum, karena kami tidak mencium anak-anak kami." Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awa amliku laka an naza'allahu min qalbika rahmah." Ya, sungguh aku tidak memiliki kuasa bagi dirimu ketika Allah sudah mencabut kasih sayang di dalam hatimu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Tapi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, Arab Badui merasa heran ketika Rasulullah SAW dan para sahabatnya itu memiliki kebiasaan mencium anak-anak mereka. Heran.
Ngapain anak-anak itu dicium? Kita nggak biasa nyium anak-anak kita. Nah, Nabi SAW justru mengatakan beliau tidak mampu memiliki kuasa sama sekali kalau Allah sudah mencabut kasih sayang di dalam hatinya. Ini setidaknya menunjukkan di antara bentuk kasih sayang orang tua kepada anak minimal apa? Mencium anaknya. Dan ini saya rasa pemandangan yang lumrah kita jumpai. Orang tua mana yang nggak suka mencium anaknya? Kalau ada ya seperti Arab Badui. Ya, alhamdulillah secara fitrah siapapun di antara kita, sampai pun orang-orang yang mereka tidak kenal agama, karena sayangnya kepada anaknya dicium anaknya itu. Ini menunjukkan sebenarnya orang ini masih memiliki kasih sayang. Artinya masih ada harapan jemaah. Orang seperti ini masih ada harapan, masih punya kasih sayang, belas kasih minimal kepada anaknya sendiri. Kata-katakan minimal karena memang tidak hanya ini saja. Suka mencium anaknya tetapi tidak mengajarkan kebaikan-kebaikan. Nah, ini bab lain. Tapi setidaknya kasih sayang belum dicabut secara total dari dirinya. Baik, sudah Isya, bisa adzan terlebih dahulu.
Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sedikit kita lanjutkan satu hadis tentang yaitu keutamaan mencium anak. Berkata al-mu'allif hafizahullah, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, annal Aqra' bin Habis, bahwasanya Al-Aqra' bin Habis absara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqabbilul Hasana, sedang mencium Al-Hasan, yaitu cucu beliau, putranya Ali bin Abi Thalib dan Fatimah radhiyallahu taala anhuma. Faqala, maka Al-Aqra' ini berkata, innali asyratan minal waladi ma qabbaltu wahidan minhum. Sesungguhnya aku memiliki 10 anak dan aku tidak pernah mencium seorang pun dari mereka. Bayangkan 10 anak, tidak ada satupun yang dicium olehnya. Kalau ada salah satu mungkin ini paling tidak sayang banget sama anak yang satu ini, yang 9 gak disayang. Paling tidak masih adalah sedikit secertah kasih sayang di dalam dirinya. Nah ini 10 anak nggak ada satupun yang pernah dicium. Maka Nabi SAW bersabda, innahu man la yarham la yurham. Sesungguhnya siapa yang tidak menyayangi, maka dia tidak disayangi. Hadis ini sempat kita bacakan di awal pembahasan. Dan ternyata di antara sababul wurud, sebab adanya hadis ini karena ucapan sahabat ini tidak pernah mencium seorang pun dari anaknya, 10 anak. Maka Nabi mengatakan yang tidak menyayangi maka dia tidak disayangi. Maksudnya tidak disayang oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Nah, kemudian Syekh Abdul Razak menjelaskan, inna qublatas sibyan, sesungguhnya mencium anak-anak, wa mu'anasatahum, dan bersikap lembut kepada mereka, dhamman wa hamlan wa muda'abatan, baik dengan memeluknya, menggendongnya, dan bercanda bersamanya, dakhilatun fi jumlatir rahmah, masuk di dalam bab kasih sayang, allati ja'alaha Allah subhanahu wa ta'ala fil qulubi nahbihim, yang Allah telah menjadikannya ada di dalam hati seseorang. Seseorang dikatakan punya rasa kasih sayang minimal, ya ini, sama anaknya suka mencium, menggendong, memeluk, dan bercanda. Fayanau'un minar rahmati lahum wal 'atfi wal hunuwi 'alaihim. Maka ini diantara bentuk kasih sayang kepada anak, memiliki perasaan dan memiliki simpati pada mereka. Wa nau'un min idkhali sururi wal unsi ala qulubihim, dan juga termasuk diantara cara untuk memasukkan kebahagiaan dan ketenangan di dalam hati-hati mereka. Ya, kalau anak itu sedang nangis lalu dicium, dipeluk, maka minimal nangisnya akan reda. Menunjukkan apa? Kita berhasil memasukkan kebahagiaan dan ketenangan di dalam dirinya. Falaha sya'nun wa makana, maka tentu ini memiliki kedudukan dan tinggi di dalam kasih sayang. Nah, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi mencium anak
memeluk mereka, menggendong mereka itu di antara ya, tidak sepenuhnya, di antara tanda kalau kita masih memiliki rasa kasih sayang, masih ada harapan, ya, masih bisa diharapkan kebaikan, belum sama sekali dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman tinggal kita pupuk, tinggal kita tingkatkan, dan tinggal kita selaraskan dengan syariat, cara mengasihi anak sesuai dengan syariat, mengajari mereka halal haram, mengajari mereka kebaikan-kebaikan, termasuk menghukum mereka kalau mereka nggak mau sholat ketika usia 10 tahun. Ini kasih sayang yang benar, ya. Tapi kalau seseorang sama sekali tidak pernah mencium anaknya sama sekali, maka bisa dikatakan tidak ada harapan baginya untuk memiliki kasih sayang. Dan tentu saja ini akan berdampak pada apa? Kasih sayang Allah tidak akan turun kepadanya. Dan Allah kalau sudah tidak mengasihi seseorang, maka apa yang mau diharapkan dari hidupnya? Wallahu ta'ala alam bissawab. Baik, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita cukupkan kajian kita di malam hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan hadis berikutnya biidznillah subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita akhiri, barangkali ada yang mau disampaikan. Tafadhal, silakan. Baiklah, jika tidak ada, kita cukupkan sekian. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.